karena lewat jalan-jalan sepi, tempat pemakaman, jadi kejadian terasa berat motor saya gitu. Paknya itu marah, kayak marah gitu. Nah habis itu saya nyebut dengan pembacaan yang saya bisa gitu kan. Saya gedor-gedor pintu, nggak ada yang nyaut, nggak ada ya sautan atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kesempatan hari ini kita kembali lagi ke channel Kisah Misteri Hidup. Pada kesempatan hari ini kebetulan kita datangan narasumber yang bernama Pak Udin. Oke, Pak Udin ini jauh-jauh dari Bekasi ya. Iya. Untuk kesempatan kali ini mau menceritakan tentang apa ini Pak Udin? Ya banyak sih, bukan banyak sih, artinya pengalaman hidup. Tentang misteri atau saya. pengalaman hidup? Tentang misteri lah. Tentang misteri. Iya. Oke, yang pernah dialamin ya? Yang pernah dialamin. Oke, yang pernah dialamin. Oke, pemirsa, langsung aja kita mulai obrolan kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelum itu jangan lupa di like, comment, dan subscribe untuk channel kami. Oke, langsung aja kita dengarkan cerita dari Bapak Udin. Oh iya. Silakan Pak. Iya Pak. Jadi waktu itu saya masih bekerja di sebuah pabrik bahasanya ya, perusahaan swasta daerah Bekasi. Awal sih normal, jalan biasa aja. Di apa tuh Pak? Perusahaan bergerak di bidang apa atau waktu itu sebagai apa pekerjaannya gitu? Bekerja di bagian maintenance Pak. Maintenance, oke. Teknisi Oh, bahasanya. teknisi ya. Jadi awal mulanya itu saya nemu batu gitu Pak. Batu itu saya pikir bagus ya kan, warna hitam. Awalnya sih karena saya hobi batu cincin Pak. Waktu itu pas booming-boomingnya batu cincin itu kan, lagi rame-ramenya, saya bawa pulang itu batu Pak. Itu ketemunya di pabrik itu, tempat Bapak bekerja? Itu di bawah pohon dingin. Oh, jadi di area pabrik itu ada pohon dingin? Pohon dingin besar, adem. Nah, karena itu memang pohon dinginnya itu buat tempat istirahat kita Pak. Oh, jadi karyawan pas jam istirahat pada kumpul di situ lah ya? Di situ. Oke. Nah, pas itu saya nemu batu di bawah akar itu kan, saya lihat ada batu warna hitam. Cocok ini buat batu cincin gitu. Karena waktu itu pas boomingnya batu, nah saya bawa pulang lah itu batu Pak. Bawa pulang itu batu, saya taruh di laci, laci pakaian, tempat pakaian, saya taruh di situ. Caranya besok kita mau bentuk itu batu. Oh, berarti pada saat posisi Bapak Pak Udin nemuin batu itu posisinya masih sebesar apa? Atau udah berbentuk apa gitu? Ya bentuknya sih biasa aja gitu Pak. Bulat biasa gitu ya? Bulat atau bulat? Cuman belum berbentuk. Belum bentuk batu cincin. Oke, masih bulat ya? Masih bulat. Apa bahan lah ya? Masih bahan. Bener. Kalau kata orang masih bahan gitu Pak. Nah jadi pas saya taruh di laci, saya tinggal kan, biasalah nongkrong teman. Jam 1 saya pulang. Saya pulang terus saya tidur, udah ngantuk. Pas itu saya tidur pulas, memang pulas itu. Saya ngerasa ada yang buka pintu. Itu saya tidur sendiri di kosan gitu Pak. Di kosan saya ada yang buka pintu. Nah terus itu saya lihat itu orang besar sekali Pak. Besar, matanya rada kayak menyala gitu, tapi nggak terang sih. Matanya rada menyala. Nah giginya kayak marah gitu sama saya. Gitu. Kayak marah sama saya. Saya pas itu dia datang menghampiri itu, saya dicekek Pak. Berarti posisi Pak Udin ini pada saat itu tidur memang pulas, Iya. Cuman
kayak seolah-olah melihat ada tapi sosok itu. saya tidur setengah sadar gitu Pak. Oh, Pas oke. mau tidur, saya ngeliat pintu kan bantal di sini, terus ada pintu di depan saya. Emang kan kalau saya tidur kan lampu suka gelap gitu Pak, gelap ya. Saya tidur tiba-tiba kayak ada buka pintu. Pas itu saya melihat sosok itu yang besar itu. Dan dia saat datang langsung cekek Datang. Nah itu yang jadi saya heran itu, lidah saya itu nggak bisa ngucap Pak, kayak keluh gitu, susah banget ngucap apapun, kayak pengen minta tolong gitu. Jadi Saya kalau nggak kata istilah kita di kampung ya, biasa itu istilahnya tidur apa ya, rep-rep ya, tidur rep-rep gitu ya. mungkin itu yang disebut rep-rep gitu Rep-rep. Pak ya. Oke. Ya, jadi datang ke saya, itu mencekik saya gitu Pak, mencekik saya. Pas itu udah saya nggak bisa apa-apa gitu. Bahkan untuk ngucap sesuatu aja nggak bisa. Sesuatu aja nggak bisa. Oke. Kita Terus? ngerasa sesak di dada gitu. Nah pas saya dalam hati ucap, ya Allah, Allahu Akbar gitu bahasanya Pak. Oke. Nah, Itu berapa menit Pak? Dalam kondisi Bapak tercekik itu dalam mimpi atau apa antara sadar dan enggaknya? Nah itu dia antara sadar dan Kisaran berapa menit tuh? 5 atau berapa menit gitu? Ya sebentar sih Pak. Sebentar ya? Sebentar. Pas kayak gitu, pas saya nyebut itu, langsung saya kayak tersadar, kayak gitu. Langsung saya astagfirullahaladzim. Langsung saya cuci muka. Pas saya cuci muka, udahlah, saya tidur lagi. Tidur lagi, ya udah. Itu mulai biasa aja Pak. Nah, udah mulai biasa aja. Nah, pas keesokan harinya ada aja itu Pak, kayak musibah gitu. Saya naik motor di tengah jalan, tiba-tiba saya melihat ya sosok itu lagi di samping pohon gitu Pak. Jadi ada suatu peristiwa setelah Bapak Udin menemukan batu yang warna hitam itu. Nah, awalnya sih saya nggak curiga ke situ, nggak curiga ke situ. Jadi kejadian-kejadian itu setelah menemukan, Nah, setelah menemukan pas batu kejadian itu, pas setelah menemukan itu, sering kejadian-kejadian Iya. yang di luar nalar saya. bahkan pada saat naik motor aja Naik motor, ngebayang terus ya, kayak ngerasa diikutin gitu ya. ngerasa diikutin. Oke. Saya kerja pun jadi kayak kepikiran gitu. Saya cerita ke teman, gitu. Masa lalu apa gitu, tanya ke teman. Apa yang udah lu berbuat, bahasanya gitu, nanya ke teman. Bapak cerita masalah nemu batu gitu? Belum, Masih nutupin lah ya. Bukan masa nutupin, jadi belum sadar ke situ. Apa yang pernah Nggak tahu lah ini dari mana gitu kan ya. Nah, pas itu barulah saya dibilangin apa sama teman saya itu, apa yang lu pernah nemu barang atau apa. Nah pas itu ingatlah batu itu Pak. Nah, Oke. batu itu akhirnya saya ambil batu itu Pak, pas pulang kerjanya. Saya ambil batu itu, pas batu itu saya tanya sama orang yang bisa lah. Nah, saya tanya sama orang yang bisa. Diterawang lah sama dia. Waduh Dek, ini batu bukan sembarang batu. Gitu Pak. Kalau bisa sih kembalikan. Oke, jadi si orang pinter ini lah, peramal ini ya, menganjurkan bahwa batu itu harus dikembalikan. Gitu kan. Awalnya sih nggak percaya saya Pak, masa sih. Pas besoknya ada kejadian lagi. Jadi setelah pulang dari tempat orang paranormal ini, Bapak nggak langsung buru-buru
mengembalikan batu itu karena masih nggak percaya lah ya. Masa iya sih kan begitu ya? Dengan zaman modern seperti sekarang ini gitu kan? Iya. Gitu. Sebuah batu aja. Terus tapi masih terus mengalami. Masih terus mengalami kejadian-kejadian yang menghantui saya. Menghantui saya. Nah, pas itu pernah juga kejadian malam-malam saya pulang itu kayak merasa ada yang ngikutin, Pak. Ada yang ngikutin. Pokoknya pas itu bulu kuduk saya merinding berdiri ya. Iya, merinding. Saya masuk ke dalam rumah, saya nyalain pintu. Pas itu saya mau masuk ke kamar mandi, saya melihat sosok yang besar lagi tuh, Pak. Di posisi kamar mandi itu. Iya. Posisi lampu sudah menyala. Dengan muka yang marah begitu. Ada yang disampaikan sama dia atau enggak? Hanya cuma sekedar menggerung diam atau gimana? Mukanya itu marah, kayak marah gitu. Nah, habis itu saya nyebut dengan pembacaan yang saya bisa gitu kan. Nah, hilanglah begitu, Pak, sudah. Nah, setelah itu barulah saya merenung, ya kan? Mungkin ini batu dibilang sama orang pintar itu orang yang tersebut. Kenalan juga, teman juga, nanya orang pintar itu juga. Nah, akhirnya ya sudahlah, saya kembalikan. Keesokan harinya saya berangkat kerja, saya kembalikan lagi ke pohon itu. Ya, dengan sambil mengucap maaf lah ya. Maaf kalau karena kita nggak tahu gitu kan ya. Oke. Betul, Pak. Karena saya ambil sembarangan tanpa izin begitu kan. Makanya saya balikan lagi. Mungkin kalau Bapak minta izin, dia ngizinin, silakan Pak, ambil aja gitu kan, bisa dijual, dapat duit kan. Gitu. Iya. Tapi emang niat saya gitu, Pak. Oh, jadi niatnya begitu ya, Pak ya? Iya. Oke. Gitu. Iya, tapi karena ada kejadian itu jadi nggak jadi dong, ya kan? Oke. Nggak jadi. Nggak jadi. Karena emang waktu itu booming batu kan. Iya. Nggak jadi. Padahal kalau izin, ya kan? Terus dikasih sama dia kan, Bapak nggak didatengin gitu kan? Iya kan, nggak didatengin. Tapi itu pengalaman yang benar-benar horor, Pak. Iya. Menurut saya. Ekstrim lah ya, karena sampai mimpi dicekek gitu kan, Gitu. direp-repin gitu kan. Bahasa orang dulu begitu, Pak, direp-repin. Oh, bukan orang dulu aja, Pak. Kalau rep-rep, orang sekarang juga mungkin paham masalah rep-rep, gitu kan? Iya. Jadi setelah dikembalikan ke pohon tersebut, terus ada nggak yang dialamin lagi gitu setelah dikembalikan itu? Nah, pas kalau udah ditaruh di pohon itu, dikembalikan lah gitu. Ya normal-normal aja udah. Normal aja. Jadi saya gimana ya? Masa percaya nggak percaya kalau begitu, Pak? Karena sosok Bapak ini berarti orang yang bisa dibilang nggak terlalu menghiraukan masalah hal-hal mistis seperti itu gitu. Iya, awal sih begitu. Cuman dengan kejadian tersebut, baru percaya. Makanya artinya kita jangan sembarangan. Jadi lebih hati-hati saya, Pak. Lebih hati-hati. Iya. Oke. Nggak boleh sembarangan ambil. Gitu. Jadi setelah setelah dikembalikan, ya normal lagi, nggak ada kerja pun enak gitu kan. Kerja pun normal lagi. Gitu. Bapak nggak rasa di lingkungan kerjaan itu pernah biasanya kan kalau pabrik itu kan agak luas lah ya. Iya, benar. Agak luas. Nah, itu kalau memang pabrik itu pabrik yang mungkin ya udah bertahun-tahun, ini pabrik Bapak ini posisi pabrik baru atau memang sudah ada? Pabrik memang lama. Oh, pabrik lama. Pabrik lama, tapi memang tempatnya rada kayak serem gitu. Oke. Iya. Berarti kalau serem gitu kan identiknya dengan banyak pohon. Banyak pohon. Banyak itu pohon. ada pohon-pohon kayak model
bambu di situ. Karena kan daerah-daerah Bekasi itu masih banyak pohon-pohon rambutan, pohon jambu. Berarti Bekasi ke sana lah ya? Iya. Oke. Gitu. Itu emang rada serem juga. Banyak kejadian-kejadian yang diceritakan orang, teman bahasanya ya. Ada yang terbang sosok putih atau yang nangis di kamar mandi. Itu Bapak dapat informasi itu dari misalnya dari karyawan-karyawan atau ya teman cerita gitu. Kalau kita shift malam kadang-kadang suka ada yang mandi gitu kan. Mungkin karyawan kegerahan kali Pak mandi, makanya Bapak kan nggak tahu gitu kan. Tapi tengah malam Pak itu. Ya kan shift malam. Ya. Kalau shift siang mandinya begitu. siang Pak. Bahkan pernah ditungguin tuh Pak. Ditungguin ada yang mandi. Iya, Bapak tungguin deh tuh. Iya. Saya gedor-gedor pintu. Saya gedor-gedor pintu. Nggak ada yang nyaut. Nggak ada ya sautan atau gimana. Tapi begitu dibuka nggak Bapak? Saking penasarannya, saya buka tapi nggak dikunci. Nggak dikunci. Nggak dikunci. Saya buka, nggak ada orang Pak. Bapak nggak tahu kalau orangnya lewat belakang. Ya, itu enggak. Nggak tahu kan? Orangnya lewat belakang Pak, karena takut malu dia celananya basah apa mungkin. Gitu. Ya mungkin daerah di positif begitu. Iya, kalau kita berpikir positif Bapak. Tadi kan Bapak tuh karakter orang yang nggak terlalu percaya dengan hal seperti itu. Iya, makanya kita berpikir positif seperti itu aja. Jadi di pabrik itu banyaklah kejadian-kejadian gitu yang memang yang sering mengganggu ya, mengganggu lah. Kejadian di luar nalar kita dan bahasanya. Di pabrik tersebut gitu ya. Iya. Jadi apa namanya? Kalau saya dengar cerita Bapak tuh, kayaknya pabrik Bapak itu emang agak-agak ekstrim gitu ya, agak-agak ini. Mungkin kalau saya kerja di situ, sehari saya resign Pak. Iya, daripada saya dicekek Pak. Iya. Karena kebutuhan Pak. Oh, karena kebutuhan. Iya, oke. Karena kebutuhan ya Pak ya. Kebutuhan hidup. Iya. Jadi Bapak bertahan terus ya. Jadi istilahnya apapun yang ada di pabrik itu, mau kejadian gimana pun, ya bertahan. Bertahan aja. Iya. Berarti Bapak sosok orang yang bertanggung jawab. Betul Pak. Iya. Karena ada keluarga ya Pak ya, udah menikah ya Pak ya? Waktu itu belum. Oh, waktu itu belum. Iya. Berarti waktu itu kan masih ngekos gitu saya. Oke. Iya. Mereka kerjanya di kos itu, di kontrakan biasanya kalau kata. Jadi kontrakan itu posisinya kontrakan itu posisinya dekat dengan pabrik atau agak jauh. Makanya agak jauh. Bapak mengendarai motor. Oke. Gitu. Iya. Pernah kejadian juga Pak. Naik motor itu saya terasa berat. Terasa berat. Saya naik motor tuh merasa kayak bawa seseorang di belakang. Pernah kejadian waktu pulang shift 2 kalau salah. Jadi shift 3. Shift 2 waktu Pak. Shift 2. Shift 2 apa shift 3 Pak? Shift 2. Shift 2 itu shift gitu ya Pak ya? Iya. Kalau 3 kan shift gitu ya. Oh, bukan. Shift itu artinya waktu kerja. Oh, waktu kerja. Waktu kerja saya kalau shift 1 kan dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 4. Oke. Nah, jam 4. Kalau shift 2 berarti jam 4 sampai jam 10. Jam 10 malam. Oke. Itu masih sore sih sebenarnya. Anak-anak lemburan juga. Kalau lemburan berarti bisa sampai jam 1, jam 12 ya? Gitu Pak. Jam 1 kita. Jadi pada saat itu shift malam? Iya, naik motor terasa berat sekali. Setelah pulang kerja ya? Iya. Kejadian itu setelah ditaruh batunya atau memang? Itu mah di luar kejadian. Oh, di luar dari itu. Tapi tetap kejadian di pabrik itu. Setelah keluar dari itu, karena lewat jalan-jalan sepi, ke tempat pemakaman, gitu. Jadi kejadian terasa berat motor saya gitu. Seperti ada yang naik di belakang. Oke. Nah, akhirnya saya berpikir positif. Ban kempes lah ya? Enggak, bukan. Pikir positifnya begini. Mungkin ada yang macet di motor saya ini atau gimana. Waktu itu ada pembangunan jalan kali ya?
Enggak juga sih. Enggak. Jadi macet gitu kan kalau jalan kan ada pembangunan biasa kan suka Lalu macet, lintas, Pak. Oh, lalu lintas. Maaf ya, Pak. Oke. Lalu Iya, lintas. Berarti macetnya di motor, bagian motor lah ya. Apa Ya, kampas atau- habis gitu ya? Nah, mungkin saya kurang paham dengan tapi paham juga sih dengan motor. Artinya apa kampas macet gitu atau emang kelaharnya udah rusak. Akhirnya pas saya lewat jalan agak lama. Ringan lagi, Pak. Saya juga aneh di situ. Banyak kejadian di situ juga. Ya nggak sering juga sih. Selama Bapak masih kerja di pabrik itu lah ya? Sama sih kerja di pabrik itu. Itu Bapak berapa lama kerja di pabrik itu? Hampir 3 tahun, Pak. Hampir 3 tahun. Berarti selama bekerja di pabrik itu, ya pastilah pernah merasakan hal-hal yang seperti tadi ya? Itu. Ya. Jadi yang merasakan itu apakah hanya Bapak aja? Atau karyawan lain pun mungkin? Ya memang di teman-teman saya juga banyak yang cerita itu ada yang emang tempatnya Pak teduh, teduh, Mendung lah ya? adem, Oh, adem. banyak pepohonan rindang gitu, buat istirahat gitu. Itu teman-teman saya banyak yang cerita bahwa di sini tempatnya angker gitu sebutannya. Di pabrik itu lah ya? Iya. Agak angker gitu ya? Ya, banyak sering melihat sosok yang disebut dengan kuntilanak. Jangan disebut kali Pak ya? Saya agak iseng soalnya. Iya. Gitu. Jadi makanya mungkin beberapa sosok yang ada di pabrik itu karena mungkin memang bangunannya udah agak tua ya, bangunan agak tua gitu kan. Terus tambah lagi karyawannya banyak juga gitu Banyak kan. juga. Situasinya juga apa tadi kata Bapak, mendung gitu kan? Apa? Teduh. Teduh. Iya, bukan. Kalau mendung cuaca ya Pak ya, hujan. Mendung ya? cuaca. Iya. Teduh. Terus Jadi suasananya nyaman gitu ya. Nyaman untuk karyawan maupun di luar dari karyawan. Di luar dari karyawan. Yang tidak terlihat ya Pak ya. Tidak terlihat. Oke. Jadi banyak pengalaman yang dialamin ya dengan Pak Udin dan teman-teman kerjanya gitu kan. Iya benar Pak. Jadi cukup menarik untuk cerita Pak Udin untuk di pengalaman kerjanya. Iya. Tuh. Mudah-mudahan dengan pengalaman Pak Udin bisa kita ambil kesimpulan Iya. untuk pemirsa semua yang ada di rumah bahwa segala sesuatu yang mungkin memang bukan hak kita, Iya. gitu, nggak boleh lah, jangan gitu ya, Bener. karena bukan hak kita gitu kan, Bukan hak kita. gitu. Dan ini jadi pelajaran banget, terutama buat saya pribadi gitu, bahwa semua ada versinya masing-masing, ada posisinya masing-masing yang harus kita jaga, yang ada tata keramanya lah. Jadi kita harus permisi ya Pak ya. Benar. Gitu, permisi dulu numpang gitu kan. Iya. Adapun yang sama semua pasti ada, kita sama-sama berada di alam yang sama. Oh, beda alam kali Pak ya, beda alam Pak. Kalau alam sama kita hantu dong Pak. Beda alam Iya, Pak ya. betul juga, Pak. Jadi intinya saling hormat menghormati lah. Oke, pemirsa, cerita cukup menarik dari cerita Bapak Udin, di mana pengalaman dia selama kerja di daerah Bekasi ya Pak ya. Bekasi. Selama di daerah Bekasi mengalami beberapa kejadian maupun di pabriknya ataupun di kontrakannya setelah dia menemukan sebuah batu. Nah, kemudian dikembalikan lagi batunya masih terlihat normal. Sudah normal kembali lah, kondusif gitu kan. Iya. Jadi mudah-mudahan pengalaman cerita dari Pak Udin ini bisa kita ambil hikmahnya, bisa menjadi inspirasi kita untuk kita bisa menjalani kehidupan. Demikian perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.